Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya kembali mau menanggapi sebuah video dari seorang romo gereja Katolik di mana dia berkomentar atau memberikan penjelasan terhadap keselamatan orang Kristen. Mari kita saksikan dulu videonya, dan setelah itu saya akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Salve, bagaimana dengan keselamatan orang-orang Kristen yang bukan Katolik? Apakah keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik? Extra Ecclesiam Universalis. Gereja adalah Katolik dalam dua pengertian. Katolik berarti universal atau berkaitan dengan keseluruhan, dari kata bahasa Yunani, kata dan holos. Dan ini menggambarkan pertama, universalitas misi gereja. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus, penyelamat universal seluruh umat manusia, sebagai instrumen keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kata Katolik juga mengacu pada keutuhan atau kepenuhan iman dan ajaran gereja serta sarana keselamatan yang diberikan kepadanya. Ini termasuk sakramen, liturgi, suksesi apostolik, dan imamat pelayanan, serta penghormatan terhadap orang-orang kudus, khususnya perawan Maria yang terberkati. Umat Kristiani yang bukan Katolik, meskipun mereka mempunyai akses terhadap sarana rahmat, khususnya baptisan, ternyata tidak mempunyai semua sarana yang Tuhan ingin kita miliki. Umat Protestan kekurangan sebagian besar sakramen, terutama sakramennya sakramen Ekaristi Kudus dan sakramen pengakuan dosa yang merupakan kebutuhan normatif untuk keselamatan bagi mereka yang jatuh ke dalam dosa berat setelah pembaptisan. Seseorang dapat dikembalikan kepada keadaan rahmat melalui penyesalan yang sempurna. Bagi umat Katolik, hal ini harus dipadukan dengan tujuan yang teguh untuk menerima absolusi sesegera mungkin. Ini merupakan keharusan normatif yang tidak berlaku bagi umat Protestan yang sama sekali tidak mengetahui kewajiban mereka untuk menjadi Katolik. Tetap saja rahmat sakramen membantu. Jadi, umat Kristen non-Katolik bisa diselamatkan, namun kekurangan sarana keselamatan. Rahmat dari semua sakramen, buah-buah liturgi, dan kepenuhan ajaran gereja Katolik adalah sebuah kekurangan dan kesulitan yang nyata. Dalam perjalanan menuju keselamatan, mereka menghadapi lebih banyak hambatan dan lebih sedikit bantuan. Mungkin ada orang non-Katolik Kristen yang berkata bahwa dia tidak membutuhkan bantuan iman kepada Yesus saja. Tetapi sebenarnya karena secara historis mereka sudah kehilangan sarana-sarana bantuan itu. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Romo Gereja Katolik ini. Apa yang dikatakannya, yaitu menurut dia keselamatan orang Kristen yang hanya dengan iman saja tidaklah cukup atau kurang. Menurut Romo ini membutuhkan bantuan seperti sakramen, liturgi, penghormatan kepada orang-orang kudus, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa melihat menurut Romo ini, iman harus tambah dengan liturgi, sakramen, penghormatan kepada orang-orang kudus, perbuatan baik, dan lain-lain. Barulah cukup memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, apakah yang dikatakan Romo ini benar atau tidak? Ketika kita berbicara tentang keselamatan, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan satu-satunya yang memiliki otoritas yang tertinggi, final, dalam memutuskan apa yang kita
pikirkan apa pandangan kita, bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan adalah finalnya. Makanya sola scriptura hanya oleh kitab suci. Termasuk dalam hal keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan, banyak sekali, yang memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita bisa diselamatkan. Tetapi beberapa ayat saja saya kutip, itu sudah cukup untuk memberikan jawaban yang jelas dan benar bagi kita. Yang pertama, di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, di sini Tuhan Yesus langsung berbicara, memberitahukan kepada kita, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan yang melihat anak atau yang mengetahui, mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya kepadanya. Percaya, iman saja, sola fide, hanya oleh iman saja. Sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat kita, dia adalah penebus dosa-dosa kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Maka kita beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ini bukan ide orang Kristen, pengajaran orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang percaya kepadanya, beriman sungguh-sungguh, sola fide. Selanjutnya, kalau kita melihat firman Tuhan di kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan? Lihat di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat, kalau kita mengaku dengan mulut kita, dan dalam hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan dia telah bangkit dari antara kematian. Maka kita memperoleh keselamatan. Di sini dikatakan diselamatkan. Dikatakan di ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi bukan hanya mulut saja mengakui saya percaya, tetapi sungguh-sungguh dalam hatinya. Maka dikatakan diselamatkan. Lihat, sola fide, hanya iman saja, hanya percaya saja, tidak ditambah dengan hal-hal yang lain. Selanjutnya, firman Tuhan di kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Apa kata firman Tuhan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat, kasih karunia, sola gratia. Kasih karunia, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Dengan memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita memperoleh keselamatan. Hanya sola fide, hanya oleh iman. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dengan cara memberikan kita iman. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Dikatakan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaan. Jadi tidak dengan iman, lalu tambah dengan perbuatan baik kita,
atau melakukan semua liturgi sakramen, barulah kita diselamatkan. Itu adalah sebuah kesalahan. Yang benar adalah hanya dengan iman saja. Anugerah Tuhan, melalui iman kita bisa diselamatkan. Iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Romo ini jelas salah, itu menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Makanya kita harus kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbeda dengan Katolik, ya, mereka harus tambah-tambah yang lain. Tapi ini adalah ajaran kebenaran. Hanya dengan iman saja kita diselamatkan. Ya, sungguh-sungguh percaya. Itu saja komentar dari saya, dan kiranya kita bisa terus mengikut Tuhan Yesus dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.